Judul, Misteri di Hutan Alas Purwo. Di sebuah desa kecil di tepi hutan Alas Purwo, Banyuwangi, ada cerita yang selalu membuat penduduk setempat merinding ketakutan. Konon, hutan ini bukan hanya tempat yang lebat dan penuh dengan suara-suara alam yang aneh, tetapi juga tempat yang dihuni oleh makhluk gaib yang tak tampak oleh mata manusia. Cerita ini bermula pada malam yang gelap, ketika seorang pemuda bernama Dimas, yang baru saja pindah ke desa itu, memutuskan untuk menjelajah ke dalam hutan. Dimas mendengar banyak cerita tentang keindahan Alas Purwo dan ingin membuktikan sendiri keajaiban alamnya. Meski orang-orang desa sering mengingatkan agar tidak berani masuk ke dalam hutan sendirian, rasa penasaran Dimas lebih besar. Pada malam itu, bulan tampak hanya sebagai bayangan di balik awan tebal. Hutan Alas Purwo yang biasanya ramai dengan suara burung dan serangga, kini terasa sunyi sekali. Dimas berjalan lebih dalam, diikuti oleh suara langkahnya yang bergema di antara pepohonan raksasa. Dia terus melangkah, menuruti jalur setapak yang semakin sulit terlihat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan semak-semak di sekitarnya bergerak seperti ada yang melintas, meski tidak ada siapa-siapa. Dimas berhenti, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia kembali melangkah, ia mendengar suara langkah berat di belakangnya. Terkejut, Dimas menoleh, namun tak ada seorang pun. Hanya kegelapan yang semakin pekat. Semakin dalam ia melangkah, suasana menjadi semakin mencekam. Di kejauhan, ia melihat cahaya samar yang bergerak. Dimas merasa penasaran dan mendekatinya. Namun, semakin dekat, cahaya itu tampak bukan berasal dari api atau obor, melainkan dari bola cahaya yang melayang di udara, berwarna biru kehijauan. Bola cahaya itu bergerak aneh, berputar-putar seakan mengajak Dimas mengikuti. Tanpa sadar, Dimas mengikuti bola cahaya itu sampai ia memasuki bagian hutan yang lebih gelap dan lebih sunyi. Tiba-tiba, bola cahaya itu berhenti dan menghilang. Di tempat yang sama, tiba-tiba muncul suara tawa rendah yang menyeramkan, terdengar seperti suara wanita yang begitu dekat namun tidak terlihat. Dimas mulai merasa tercekik, dada terasa sesak, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dengan hati berdebar, Dimas memutuskan untuk berlari, namun semakin ia berlari, semakin jauh ia merasa tidak bisa keluar. Semua arah yang dilihatnya tampak sama, hanya pohon-pohon tua dan semak belukar yang menambah kebingungannya. Lalu, dia mendengar suara langkah berat lagi, kali ini jelas, seperti sesuatu yang besar sedang mengejarnya. Dalam ketakutannya, Dimas berlari secepat mungkin, namun kaki dan tubuhnya terasa sangat berat. Semakin dia berlari, semakin dekat suara langkah itu, sampai akhirnya Dimas terjatuh ke tanah. Ketika dia menoleh, sebuah sosok besar dan tinggi berdiri di hadapannya. Sosok itu tidak terlihat jelas, namun bayangannya tampak seperti pria besar dengan wajah yang buram, diselimuti kabut putih. Suara tawa wanita yang ia dengar tadi kini berubah menjadi raungan yang mengerikan. Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan hutan kembali sunyi. Dimas yang ketakutan hanya bisa terdiam, tak berani bergerak. Saat itulah dia merasa ada tangan yang lembut menyentuh bahunya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, di ujung matanya, ia melihat bayangan wanita dengan gaun putih yang melayang. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Dimas bangkit dan berlari sekuat hati, akhirnya berhasil keluar dari hutan yang penuh dengan misteri itu. Sesampainya di desa, Dimas menceritakan pengalamannya kepada penduduk setempat, dan mereka hanya menggelengkan kepala. Jangan pernah lagi masuk Alas Purwo setelah malam hari, kata seorang nenek tua di desa itu. Hutan itu bukan hanya tempat untuk manusia. Ada banyak hal lain yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih berbahaya dari yang kamu kira. Sejak malam itu, Dimas tidak pernah lagi berani memasuki hutan Alas Purwo. Dan desa itu, dengan segala ceritanya, terus hidup dalam bayang-bayang misteri yang tak terpecahkan.